Shalom, kita bertemu lagi di dalam pembelajaran buku ACM bab yang kelima yang bertajuk Karakter Seorang Pemimpin. Bagaimanakah sesungguhnya karakter Kristus? Bagaimanakah kehidupannya? Kami ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan itu pada bab ini. Pribadi Kristus sekarang ini berada di sebelah kanan Bapa di surga, tetapi Roh Kudusnya, kehadirannya dapat tinggal di dalam saudara dan saya, dan juga pada semua orang percaya di seluruh dunia. Engkau tidak lagi dikuasai oleh daging, keadaan manusia berdosa yang lama. Roh Kudus tinggal atau hidup di dalammu. Di dalam Roma 8 ayat 9. Bayi yang kecil mewarisi sifat alamiah dan karakter keluarga dari orang tuanya. Keadaan ini akan terus berkembang ketika anak itu bertumbuh. Ciri-ciri fisiknya akan segera nampak, mata, kulit, dan warna rambut, sedangkan ukuran tulang dan tingginya akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk berkembang. Tetapi ciri-ciri keluarganya sudah mulai nampak. Kadang-kadang kita berkata, anak ini benar-benar gambaran orang tuanya. Demikian pula dalam keluarga Allah, kita menerima hidup Kristus dan kepribadiannya. Kita juga bertumbuh dalam kesetaraan dengannya. Ciri-ciri dan sifat dari kehidupannya bertumbuh di dalam kita ketika kita bertumbuh di dalam Dia. Inilah takdir ilahi kita untuk menjadi seperti Yesus. Pengharapan yang mulia ini ditulis dengan jelas di dalam ayat ini. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, dari semua mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan semakin besar. Ya, kita akan menjadi serupa dengan Kristus dalam keadaan alamiahnya, kata-katanya, dan tujuannya. Pribadi Yesus ada di surga. Roh Kudus yang datang pada kita, hadirat Yesus tinggal dalam kita. Bagian E, sifat-sifat Kristus. Bagaimanakah sesungguhnya karakter Kristus? Bagaimanakah sebenarnya kehidupannya? Kita tahu di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 bahwa Roh Allah sendiri akan menjadi sumber kehidupan yang baru. Paulus menuliskan kualitas kehidupan Kristus dengan kata-kata seperti ini. Buah Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah Roh tersebut merupakan lukisan kata-kata dari sifat Kristus yang indah. Setiap buah merupakan kualitas khusus dari kehidupannya, suatu aspek dari keberadaannya. Hal yang sama tampak pada keadaan alamiahnya. Cahaya putih jika dikenakan pada kaca prisma akan pecah menjadi warna-warna pelangi. Buah Roh adalah warna-warna pelangi dari hidup Kristus. Buah Roh berbicara mengenai aspek kehidupan Kristus yang indah. Oleh karena itu, sebaiknya kita membuat garis besar dari buah Roh sebagai berikut. Yang pertama, berkat-berkat di dalam. Kasih berarti menjadi indah di dalamnya. Sukacita berarti bersukacita di dalamnya. Damai sejahtera berarti damai sejahtera di dalamnya. Kedua, berkat-berkat yang keluar. Kesabaran berarti sabar dengan orang lain. Kemurahan berarti murah hati terhadap orang lain. Kebaikan berarti baik terhadap orang lain. Berkat-berkat ke atas. Kesetiaan berarti setia kepada Tuhan. Kelemah lembutan berarti rendah hati di hadapan Tuhan. Penguasaan diri berarti dikuasai oleh Tuhan. Setiap orang dapat melihat bahwa berkat-berkat tersebut di atas sesungguhnya berkaitan satu sama lain. Jika kita indah di dalam, kita juga akan indah bagi orang lain dan juga bagi Tuhan. Tampak dengan jelas bahwa buah Roh merupakan berkat yang besar dalam segala aspek. Daftar di atas mencakup banyak sifat pembawaan Kristus yang penting. Paulus memberikan ke-9 buah ini sebagai contoh untuk kita pelajari.
Bahagian B, kunci kehidupan yang berbuah. Yang pertama, keberadaan berlawanan dengan perasaan. Penting sekali bagi kita untuk memandang buah roh sebagai cara bagi kita untuk mengerti bagaimanakah karakter Kristus. Inilah kualitas dari keberadaannya. Kristus tidak hanya penuh kasih, dia itu kasih, dia tidak hanya penuh sukacita, dia itu adalah sukacita. Dia tidak hanya penuh damai sejahtera, dialah damai. Jika kita memiliki Kristus di dalam, kita memiliki kasih, sukacita, dan damai sebagaimana adanya Kristus. Oleh karena itu, sebagai akibat dari apa yang kita punyai dan keberadaan kita di dalamnya, kita pun dapat menjadi penuh kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Mari kita mengambil buah sukacita sebagai contoh. Kita merasa bersukacita apakah kita menyukainya atau tidak, karena kita memiliki Kristus di dalam. Ia berkata, ia tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan kita, demikian pula sukacitanya. Perasaan atau emosi sukacita sesungguhnya mengikuti iman kita. Ini adalah respon emosi terhadap kenyataan rohani. Sukacita Tuhan adalah Tuhan. Buah sukacita dapat dinyatakan dengan bermacam-macam cara. Kadang-kadang dengan meriah, bising, dan bersemangat. Orang-orang bernyanyi, berteriak, menari, dan tertawa. Dalam Mazmur 30 ayat 11 dan 12, Engkau telah mengubah ratapku menjadi tarian. Engkau telah mengubah kain kabungku menjadi sukacita. Hatiku bernyanyi bagimu dan tidak akan berdiam diri. Oh Tuhan Allahku, aku akan bersyukur kepadamu selama-lamanya. Pada kesempatan lain, sukacita Tuhan mengalir seperti sebuah sungai yang deras dan tenang, bahkan dapat memberikan sebuah damai sejahtera berdekatan seperti sebuah warna pada pelangi dengan warna yang di dekatnya. Yang kedua, kesulitan membuahkan buah yang terbaik. Kita akan melihat kebenaran yang lain mengenai buah roh. Buah roh akan dapat bertumbuh paling baik di tanah yang sulit dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menghadapi banyak hal setiap hari yang berlawanan dengan kehidupan kita di dalam Kristus. Bukannya kita menghadapi kasih, tetapi kita menghadapi kebencian dan permusuhan. Bukannya kita menghadapi sukacita, kita menghadapi kesedihan, penderitaan, dan duka cita. Bukannya kita menghadapi damai sejahtera, kita menghadapi tekanan, ketegangan, perselisihan, dan pergaduhan. Kekuatan-kekuatan gelap menyerang umat manusia, tempat-tempat dan peristiwa dari peristiwa-peristiwa umum. Kadang-kadang kita berharap kita dapat melarikan diri dari semuanya ini. Biasanya kita tidak dapat, sekalipun kita dapat mungkin tidak memberikan kelepasan seperti yang kita harapkan. Memang sebagian dari masalah itu adalah sebagai akibat dari sikap dan tindak tanduk kita. Tetapi Tuhan telah menyediakan sebuah jawaban. Kebanyakan dari masalah-masalah kita di dalam atau di luar disebabkan oleh kekuatan-kekuatan yang bertentangan dengan roh. Kita sebut kekuatan ini buah kedagingan, keadaan tubuh dosa kita pada mulanya. Buah roh itu kasih, sementara buah kedagingan adalah kebencian, egois, iri hati, dan dendam. Sukacita adalah buah roh, sementara buah kedagingan adalah kesedihan, duka cita, depresi, rasa kasihan pada diri sendiri. Buah roh yaitu damai, manakala buah kedagingan adalah kekhawatiran, ketakutan, pergaduhan, konflik, dan ketegangan. Buah roh adalah kesabaran, sementara buah kedagingan adalah tidak sabar, tergesa-gesa, lekas marah. Buah roh adalah kemurahan, tapi buah kedagingan adalah kejam, kasar, keras. Dan buah roh kebaikan, tapi buah kedagingan adalah kejahatan, kekerasan, dan rakus. Buah roh kesetiaan, tapi buah kedagingan adalah ceroboh, tidak boleh dipercayai, tidak jujur, dan tidak setia. Buah roh kelemah lembutan, sementara buah kedagingan adalah sombong, suka menghakimi. Buah roh penguasaan diri,
tapi buah kedagingan adalah tidak mau patuh, tidak disiplin, dan kacau. Yesus selalu menghasilkan buah kehidupan, buah roh. Setan selalu menghasilkan buah kematian, buah kedagingan. Kita memilih kepada siapa kita akan menyerah. Pada masa-masa tekanan, kita seringkali digoda untuk beraksi seturut manusia lama kita yang berdosa. Jika demikian, kita menyerah kepada pengaruh yang salah. Hal ini hanya akan membawa awan kegelapan dan kematian atas kita. Malahan semakin kita menyerah kepada kehendak daging, hal-hal yang lebih buruklah yang kita dapatkan. Pada waktunya, pembawaan yang mematikan ini akan meresap dalam sifat-sifat kita. Ketika hal ini terjadi, kita tampak dan bertindak lebih menyerupai iblis daripada Tuhan. Pandangan yang paling menyedihkan di dunia adalah mengenai seorang Kristen yang kala ia mempunyai kehidupan Kristus di dalamnya, tetapi roh Allah benar-benar berduka. Sebagai akibatnya, kemuliaan Tuhan tidak lagi bersinar di wajahnya, melainkan hanya bayang-bayang saja yang nampak. Kisah ini akan berbeda, sangat berbeda. Masa-masa kesengsaraan dapat menjadi masa-masa pertumbuhan di dalam Kristus. Jika kita memandang hidup dan kuasa rohnya di dalam, kita dapat menjadi kuat di tempat-tempat di mana kita lemah. Terang selalu mengalahkan kegelapan. Gelap tidak pernah dapat menyingkirkan terang. Sebuah lilin dapat mengusir kegelapan sebuah ruang. Hal ini pun terjadi dalam dunia roh. Terang dari kasih Tuhan selalu dapat menyingkirkan bayang-bayang kegelapan dan ketakutan, kemarahan, dan duka cita. Sesungguhnya buah yang terbaik dari roh dapat bertumbuh di dalam masa-masa yang paling sulit. Pada titik kelemahan kita, ia menyempurnakan kekuatannya, kasihnya bertumbuh paling baik ketika kita berada di tempat yang tidak menyenangkan. Reaksi alami kita pada masa-masa yang buruk adalah dengan menyerang balik lewat kemarahan atau ketakutan, tetapi Roh Kudus berusaha mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ketika kita menyerah kepada Roh Kudus, kasih Allah bertumbuh dengan kuat di dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang lebih baik dan karakter kita menjadi lebih serupa dengan Kristus. Kemuliaannya tinggal di dalam kita dan kita menjadi berkat bagi Tuhan, orang lain, bahkan diri kita sendiri. Duri di dalam diri Paulus. Kebenaran mengenai pembangunan karakter Kristen ini tampak di dalam kehidupan Rasul Paulus. Ia mempunyai sebuah duri di dalam daging untuk menjaganya supaya tetap rendah hati, ataupun duri ini akan memberikan banyak kesakitan dan kesukaran baginya. 3 kali ia meminta Tuhan untuk membuangnya, tetapi setiap kali pula ia ditolak. Mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu yang sangat menyakitkan untuk menjadi bagian dalam kehidupan Paulus dan pelayanannya? Mengapa ia tidak menyingkirkannya ketika Paulus berdoa? Jawabannya sederhana, Tuhan merencanakan sesuatu yang lebih baik, sehingga pelayanan Paulus pada masa akan datang dapat berhasil dengan baik. Paulus menyatakan kebenaran ini kepada kita dengan kata-kata dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Kemudian Tuhan berkata kepadaku, kasih karuniaku lebih dari cukup, kekuatanku sempurna dalam kelemahanmu. Oleh karena itu, aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungiku. Karena ketika aku lemah, ia menjadikanku kuat. Prinsip pertumbuhan buah yang baik dapat dilihat dengan jelas bahwa buah itu akan bertumbuh paling baik di tanah dengan kondisi yang berlawanan, orang-orang dan tempat-tempat yang berlawanan dengan buah roh. Di tanah kelemahan Pauluslah buah kekuatan Tuhan dapat berkembang. Di atas tanah kebencian orang lain terhadap kita, penderitaan dan kesengsaraan kitalah sehingga buah yang baik dan segar dari kasih, sukacita, dan damai sejahtera dapat muncul. Kebaikan kita atau kemuliaannya, ya, Tuhan mengizinkan kesakitan, penderitaan, dan kesengsaraan tertentu untuk menimpa hidup kita. Tetapi ia berjanji bahwa semuanya itu tidak akan sia-sia.
Semua itu akan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan kemuliaannya. Yang baik dan yang mulia adalah karakter Kristus. Pelayanan kita kepadanya, kepada gereja, dan kepada dunia menuntut buah roh di dalam hidup kita. Kurangnya karakter Kristenlah yang menjadi alasan utama kegagalan pelayanan di gereja. Seorang pemimpin dipanggil mempunyai banyak karunia dan bahkan menjadi berhasil di dalam pelayanannya untuk sementara waktu, tetapi hal ini tidak akan bertahan lama tanpa karakter Kristen. Buah roh adalah dasar dari pelayanan yang kuat, kokoh, dan mantap bagi Allah. Hal ini terbukti dalam kehidupan Paulus. Demikian juga akan terbukti bagi kita pada zaman ini. Di dalam Roma 5 ayat 3 sampai ayat yang kelima, karena kita dapat bersukacita ketika kita memasuki masalah dan pencobaan. Kita tahu bahwa hal itu baik bagi kita untuk semua, membantu kita untuk belajar menjadi sabar. Dan kesabaran mengembangkan kekuatan karakter di dalam kita. Dengan jalan ini kita belajar untuk semakin lebih mempercayai Tuhan. Akhirnya pengharapan dan iman kita menjadi kuat dan kokoh, sehingga kita sanggup mengangkat muka apapun juga yang terjadi, karena kita yakin bahwa semuanya itu adalah baik dan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Kita merasa kehangatan kasih-Nya di dalam, karena Tuhan telah mengisi hati kita dengan Roh Kudus-Nya. Biarlah buah roh bertumbuh di dahan-dahan saudara. Jika demikian halnya, saudara pun akan berbuah di dalam pelayanan saudara kepada Tuhan, kepada orang lain, dan kepada dunia. Sekian pembelajaran kita dalam bab yang kelima, dan kita akan belajar bab yang seterusnya pada minggu hadapan. Shalom.